Duel panas Manisa versus Aydin tanpa Megawati. Kekalahan Manisa BBSK dipandang remeh. Я приехала в Турцию с нулевым знанием английского. Я спокойно могу пойти погулять, там не накрашенная, ничего. Я не знаю, как... Bayangkan, sebuah tim kecil dari kasta kedua mencoba menantang raksasa Sultan Larligi. Sorot lampu, sorak penonton, tensi menegangkan di Yoruk Ali Efes Sport Tesisleri, Turki. Manisa BBSK datang tanpa sang bintang utama, Megawati Hanggestri Pertiwi. Dan inilah drama besar yang membuat nama Mega kembali jadi bahan perbincangan dunia voli internasional. Apakah ia benar-benar setia pada klub barunya atau justru mulai dicap remeh oleh lawan-lawannya? Sorak-sorai pecah di Yoruk Ali Efes Sport Tesisleri, Jumat 19 September 2025, malam waktu Turki. Lampu sorot mengguyur lapangan. Suasana seperti laga final, meski status pertandingan ini hanya friendly match. Manisa BBSK, klub yang baru promosi ke kasta kedua voli putri Turki, menantang raksasa Sultan Larligi, Aydin BBSK. Di atas kertas, kekuatan kedua tim bagaikan langit dan bumi. Aydin datang dengan deretan bintang papan atas, Arina Fedorovtseva, Martina Grajber-Nowakovska, Anna Tikhomirova, hingga setter tajam asal Rusia, Victoria Kobzar. Sementara Manisa, tanpa sang ikon Megawati Hanggestri Pertiwi, hanya bisa berharap pada kombinasi lokal seperti Dilara Unal, Dwi Guguncu, serta bomber asal Jerman, Tanja Grober. Intinya dalam laga persahabatan itu Manisa lagi-lagi kalah 3-1. Dari kekalahan Jumat itu, akhirnya Sabtu pagi muncullah spekulasi dan tanggapan yang cukup membuat kita fans Mega sedih. Dan inilah tanggapan dari salah satu pemain Aydin BBSK soal Manisa, juga soal absennya Megawati. Sejujurnya, tanpa Megawati, saya sudah memprediksi Manisa akan mudah kami kalahkan. Kami tim Sultan Larligi, mereka Kadin Larligi. Kasarnya, siapa Manisa tanpa Mega? Yang saya tidak paham, kenapa dia pulang ke negaranya saat timnya sedang butuh persiapan? Apa dia meremehkan voli Turki? Atau dia takut kalah di laga uji coba? Bagi saya, itu keputusan yang aneh. Sebenarnya pernyataan ini saya lontarkan sebagai perwakilan kekecewaan tim kami, karena tidak adanya Megawati. Bagaimana tidak, pertandingan persahabatan ini sudah terjadwal sudah lama, sejak adanya Megawati di Manisa. Jika tidak ada Mega, mana mungkin tim kami mau meladeni Manisa yang kastanya di bawah kami. Justru karena adanya Mega kami menerima pertandingan itu. Sekarang jujur saja kami kecewa dan malu dengan tim di Sultan Larligi. Bisa-bisanya tim elit sekelas kami melawan tim yang kastanya di bawah kami. Beda cerita, jika Mega tidak pulang dan ikut bertanding malam itu, tensi akan berbeda dan kemenangan tim kami dan Manisa pasti akan 50-50. Kata-kata Arina menyulut reaksi keras. Sebagian publik Turki menganggap wajar sindiran itu. Namun fans Indonesia justru tersulut emosi. Mereka tahu alasan sebenarnya jauh lebih rumit. Fakta yang tidak banyak diketahui publik luar negeri adalah kepulangan Megawati bukan sekadar pilihan pribadi. Ada regulasi tak tertulis dari Federasi Indonesia. Setiap pemain yang berkarir di luar negeri wajib kembali jika timnas atau klub asalnya membutuhkan. Jika tidak, mereka terancam kehilangan izin bermain di luar negeri. Mega berada dalam posisi dilematis. Jika ia menolak pulang, karirnya di timnas bisa berakhir. Tapi jika ia pulang, ia hanya jadi cadangan di klubnya, Surabaya Bank Jatim. Risiko cedera tetap ada, dan kontraknya dengan Manisa bisa terancam sia-sia. Situasi ini memunculkan perdebatan sengit. Apakah Mega dikorbankan demi kepentingan federasi dan klub lokal? Ataukah ia sendiri yang salah karena tak bisa memprioritaskan klub yang membayarnya mahal di Turki? Bagi pelatih Manisa, Görkem Kazan, absennya Megawati adalah luka besar. Strategi serangan terpaksa diputar ulang. Pemain seperti Merve Nur Öztürk harus dipaksa tampil ekstra. Ironisnya, Merve justru bermain penuh semangat menghadapi mantan klubnya, Aydin, dan sempat jadi pahlawan di set kedua. Namun jelas terlihat, tanpa Mega, Manisa kehilangan senjata utama mereka. Pertandingan uji coba melawan Aydin bukan sekadar soal skor 3-1. Itu adalah gambaran nyata bahwa Manisa butuh Megawati lebih dari yang mereka bayangkan. Tapi di sisi lain, Mega kini berada di persimpangan jalan antara memenuhi tuntutan tanah air atau membuktikan kesetiaannya pada klub luar negeri. Apapun pilihannya, sorotan publik sudah kadung tajam. Mega dipuji di Indonesia, tapi di Turki mulai dicibir. Sebuah drama yang tak hanya soal bola voli, tapi juga harga diri seorang atlet di mata dua bangsa.
Set pertama, Aydin menunjukkan superioritasnya. Arina Fedorovtseva dan Martina Grachber-Nowakovska seperti monster yang tak terbendung. Skor 25-17. Manisa tampak kerdil, namun siapa sangka di set kedua, semangat Manisa membara. Dipimpin Tanja Gruber, mereka bangkit mencuri set dengan skor 19-25. Penonton terkejut. Manisa melawan, walau tanpa Mega, tapi pengalaman tidak bisa dibohongi. Aydin kembali tenang di set ketiga, 25-20. Lalu drama sejati terjadi di set keempat. Rally panjang, deuce 8 kali, jantung berdegup kencang. Namun akhirnya, Aydin menutup set dengan skor 33-31. Pertandingan selesai, 3-1 untuk Aydin BBSK. Namun cerita sesungguhnya bukan sekadar skor. Seluruh mata justru tertuju pada satu hal, ketiadaan Megawati. Sang oposit andalan Indonesia tak kunjung kembali sejak awal September. Alasannya, pulang ke tanah air, memperkuat Surabaya Bank Jatim di Livoli. Tapi ironisnya, ia bahkan hanya duduk di bangku cadangan. 5 laga uji coba sudah dijalani Manisa tanpa Mega, dan hasilnya tidak meyakinkan. Fans mulai bertanya, apakah Megawati serius membela Manisa atau hanya numpang nama? Absennya Mega tak hanya membuat Manisa pincang, tapi juga membuka ruang sindiran tajam dari lawan Arina Fedorovtseva, bintang muda Rusia yang membela Aydin, melontarkan kalimat pedas yang membuat suasana semakin panas. Tanpa Megawati, saya sudah prediksi Manisa mudah kami kalahkan. Kami tim Sultan Larligi, mereka Kadin Larligi. Jadi, siapa Manisa tanpa Mega? Tapi yang saya tak paham, kenapa Mega pulang ke negaranya ketika timnya sedang butuh persiapan? Apakah dia meremehkan voli Turki? Atau takut kalah di laga uji coba? Kalimat itu seperti pisau, menusuk reputasi Mega di Turki. Fans Manisa mulai resah, dan publik internasional mulai meragukan keseriusannya. Tapi, yang tidak diketahui banyak orang, ada rahasia besar di balik kepulangan Mega. Bukan soal takut kalah, bukan soal tak serius, tapi ada regulasi tak tertulis dari Federasi Indonesia. Atlet voli Indonesia hanya boleh bermain di luar negeri, asalkan tetap pulang jika diminta timnas atau klub lokal. Jika melanggar, izin mereka untuk berkarir di luar negeri bisa dicabut. Mega dipaksa berada di persimpangan jalan, membela Manisa, klub yang membayarnya mahal, atau pulang ke Indonesia meski hanya duduk di bangku cadangan. Keputusan pahit yang kini menimbulkan luka di dua belah pihak. Pertandingan melawan Aydin hanyalah awal dari drama panjang yang menanti. Bagi Manisa, absennya Megawati adalah kerugian besar. Bagi Mega sendiri, ini adalah ujian berat antara cinta pada tanah air atau loyalitas pada klub luar negeri. Apapun yang terjadi, Megawati tetaplah simbol harapan Indonesia. Tapi kini, reputasinya dipertaruhkan di mata dunia. Pertanyaannya, akankah Mega mampu membungkam semua kritik, membalikkan semua cemooh, dan kembali menjadi The Megatron yang ditakuti lawan-lawannya? Atau justru terjebak dalam konflik dua dunia yang perlahan menggerogoti karir emasnya? Set pertama berjalan sesuai prediksi. Aydin tampil mendominasi, menutup laga dengan skor 25-17. Manisa terlihat goyah, seperti anak kecil yang dipaksa melawan raksasa. Namun kejutan muncul di set kedua. Dengan semangat juang tinggi, Manisa bangkit, memainkan rally-rally panjang, dan mencuri set dengan skor 19-25. Namun pengalaman berbicara, Aydin kembali tenang di set ketiga, 25-20, dan drama sesungguhnya lahir di set keempat. Adu duse berlangsung panjang, 8 kali. Kedua tim saling menguji mental. Rally demi rally bikin jantung penonton berdegup kencang. Tapi akhirnya, tuan rumah Aydin menutup set dengan skor 33-31. Skor akhir 3-1 untuk kemenangan Aydin. Bagi publik Turki, laga ini menjadi pemanasan sempurna sebelum musim baru Sultan Larligi. Tetapi bagi Manisa, ini adalah cermin keras. Tanpa Megawati, mereka bagaikan kapal tanpa nahoda. Ya, Megawati Hangestri Pertiwi, nama yang seharusnya jadi sorotan malam itu justru absen total. Sejak awal September,
Mega sudah kembali ke Indonesia untuk memperkuat Surabaya Bank Jatim di Livoli Divisi Utama. Di Turki, absennya Mega membuat pola serangan Manisa timpang. Yang lebih pahit, sebagian publik bahkan mulai bertanya-tanya, apakah Megawati benar-benar serius membela Manisa? Pasalnya, sudah 5 uji coba dijalani Manisa tanpa dirinya. Saat melawan Goste PSK, mereka kalah 3-1. Saat menghadapi Çanakkale Belediyespor, hanya menang sekali dan seri sekali. Semua laga itu memperlihatkan betapa absennya Mega menjadi lubang besar yang sulit ditambal. Usai laga, bintang Aydin, Arina Fedorovtseva, melontarkan komentar yang membuat suasana makin panas.